Bu Titi adalah seorang penjual telur walik. Banyak orang yang suka dengan dagangan milik Bu Titi karena murah dan juga enak. Ayo, telur congkel yang hangat, yang gurih, yang lumer di mulut, baru matang, langsung dari cetakan. Buruan sebelum kehabisan ya. Bu Titi, saya beli 4 ya. Anak saya yang paling kecil itu suka banget sama telur congkel buatan ibu. 4. Wah, siap banget Bu. Ini lagi proses congkel nih. Tunggu sebentar ya, dijamin lebih mantap dari kemarin. Bu Titi, saya beli 2 ya. Tapi 1 dikasih sambal ekstra pedas, 1 lagi pakai saus manis kayak kemarin. Siap dek, pedasnya saya tambahin dikit aja biar kamu gak bolak-balik ke kamar mandi. Tapi rasanya nendang. Aku mau yang ada kejunya di atas ya. Yang kemarin itu lumer banget kayak es krim, tapi asin. Titi, 1 keju buat anak saya. Nambah 2 lagi deh buat suami di rumah. Katanya kemarin nyesen gak kebagian. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu. Senang banget rasanya kalau pelanggan balik lagi karena kangen rasa telur congkel saya. Bu Titi, ini yang viral di TikTok itu ya, yang katanya toppingnya itu bisa request sesuka hati. Asli bikin penasaran nih. Iya, betul banget. Telur congkel requestan spesial cuma ada di gerobak ini. Mau topping apapun pasti saya layani dengan sepenuh hati. Bu Titi, saya borong 10 deh. Biar acara arisan sore ini bikin yang mix ya. Biar pada rebutan nanti. 10. Wah, ini rekor pagi ini Bu. Siap, saya congkel semua spesial. Campur topping pedas, manis, gurih, dijamin. Yang makan pasti minta nambah lagi. Pembeli terus berdatangan, suasana makin ramai. Dan suatu hari, Bu Titi sedang belanja telur seperti biasanya di pasar. Dia terkejut karena harga telur yang semakin mahal. Pagi Pak Arman, saya mau beli telur kayak biasanya. Tapi boleh nggak kalau hari ini harganya diturunin dikit? Wah, pagi juga Bu Titi, mau banget. Harga telur sekarang lagi naik. Stok dari peternakan juga makin susah. Saya ngerti sih Pak. Tapi kan saya beli tiap hari, langganan juga loh. Bisa nggak hari ini dikasih potongan dikit? Aduh Bu Titi, saya juga mau bantu, tapi saya sendiri udah ambil tipis banget keuntungannya. Kalau saya turunin lagi ya rugi. Saya bukan mau maksa ya Pak. Tapi sekarang pelanggan makin banyak mintanya. Kalau bahan baku mahal, saya bingung nutup modalnya. Saya paham banget kok Bu, tapi harga dari distributor juga udah naik 2 kali lipat. Minggu ini saya juga tertekan ini Bu Titi. Iya deh, saya ngerti. Gak bisa ditawar ya. Saya harus tetap beli meskipun harganya setinggi ini. Iya Bu, saya minta maaf ya. Kalau nanti harga turun, saya janji deh langsung kasih tahu dan potong harga untuk Ibu spesial. Baik Pak, saya beli kayak biasa ya. 10 kilo, gak bisa ngeluh juga kalau begini keadaannya. Kasih ya Bu Titi, saya juga berat rasanya lihat langganan loyal terus. Langganan loyal harus nanggung harga tinggi kayak begini. Gak apa-apa Pak, nama juga usaha kecil. Kadang memang harus ngalah biar tetap jalan. Semoga besok harga turun. Amin, semoga dagangan Ibu hari ini tetap laris ya, meskipun modalnya naik. Iya Pak, saya juga berharap gitu. Sekarang saya pulang dulu ya. Masih banyak yang harus disiapin sebelum jualan. Bu Titi frustasi karena uang yang dia dapat harus berkurang sangat banyak karena menutup harga telur yang semakin tinggi. Tiap hari makin susah aja hitung untungnya. Harga telur naik, harga topping juga ikut naik. Tapi pelanggan tetap maunya yang murah. Dari tadi aku hitung berulang kali, hasilnya tetap sama. Keuntungannya yang biasanya bisa buat beli gas,
Sekarang cuma cukup buat beli minyak. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa aku cuma kerja buat nutup modal tanpa ada sisa. Terus tabungan juga makin terkuras. Padahal aku udah coba akalin porsi, ngurangin sedikit topping, ganti keju yang lebih murah. Tapi tetap aja nggak nutup biaya harian. Kayaknya mulai besok aku harus naikin harga. Gak usah banyak-banyak, 1.000 aja per porsi. Tapi cukup buat nafas sedikit lebih lega. Pasti ada yang protes. Nah, lebih baik dagangan sepi sedikit daripada aku tekor tiap hari. Mudah-mudahan pelanggan ngerti. Aku bukannya cari untung besar, aku cuma pengen tetap bisa jalanin usaha ini tanpa tumbang di tengah jalan. Akhirnya Bu Titi harus menaikkan harga jualannya untuk mengimbangi pengeluaran modal dengan keuntungan yang dia dapat. Namun, Bu Titi, kok harganya naik? Biasanya 1.000, sekarang malah jadi 1.500. Ada apa ini? Iya Bu, saya minta maaf ya. Harga bahan naik semua. Saya nggak sanggup kalau tetap jual 1.000 terus. wah padahal aku bawa uang pas, kalau naik begini aku jadi nggak bisa beli banyak lagi dong. Saya ngerti, tapi saya juga harus nutup modal biar usaha ini tetap jalan, nggak berhenti di tengah. Kalau begini, mending beli gorengan aja ya. Dapat 2.000, kenyang juga. Telur congkel jadi mahal. Gorengan beda Bu, ini telur asli, topping lengkap, dibuat fresh. Rasanya juga nggak bisa dibandingin gitu aja. Bu Titi, aku bisa. Aku biasanya beli 5, tapi sekarang cuma cukup buat 3 aja. Uangnya nggak nambah soalnya. Nggak apa-apa nak, 3 dulu juga cukup. Yang penting kamu masih bisa nikmatin telur congkel buatan ibu ya. Tapi tetap aja Bu, harusnya mah dinaikin bertahap, jangan langsung segini. Jadi kaget semua pelanggannya. Saya udah pertimbangin Bu, 1.500 itu paling pas biar saya tetap bisa untung meski tipis. Ya udah deh, saya beli 2 aja ya. Tapi jujur ya Bu, rasanya kayak kurang puas karena harganya naik begini. Saya maklum dek, tapi percayalah, kualitas tetap saya jaga. Saya nggak akan ngecewain yang udah setia beli. Kalau nanti rasanya turun tapi harganya naik, saya ogah balik lagi beli. Jangan sampai ya Bu Titi, tolong dijaga. Saya janji Bu, saya tetap pakai bahan bagus, walau untung dikit, yang penting pelanggan nggak kecewa dan kapok. Yowes lah, saya coba beli 2 dulu, kalau enak kayak biasa, minggu depan saya beli lagi lebih banyak. Namun saat para pelanggan sedang kesal karena harga telur congkel Bu Titi yang mahal, datang tetangga Bu Titi yang bernama Bu Ani. Dia berjualan telur congkel juga, namun dengan harga yang lebih murah. Ayo telur congkel murah, 1.000 rupiah, gurih, lembut, topping lengkap, dijamin nggak bikin dompet bolong. Hah? 1.000? Beneran nih Bu? Padahal tadi di sana udah naik jadi 1.500 katanya. Iya dong, saya tetap kasih harga lama. Kasihan anak-anak kalau jajan mahal. Saya ngerti kok susahnya. Bu Yani baru buka ya? Wah pas banget, saya masih pengen makan tapi uangnya udah tinggal dikit banget. Hehehe, iya. Baru mulai hari ini sih. Tapi rasanya nggak kalah. Coba aja dulu, pasti ketagihan terus-terusan. Bu Yani, kamu serius buka pas banget di depan sini? Dan jual dengan harga lebih murah juga? Wah Bu Titi, saya nggak bermaksud saingan. Tapi kan pasar bebas, semua orang boleh jualan di mana aja. Maaf ya Bu Titi, saya coba dulu ke Bu Yani. 1.000 lumayan irit, apalagi anak-anak pengen banyak. Iya Bu, silakan aja, saya nggak bisa maksa. Nama juga pembeli punya pilihan masing-masing. Bu Yani, saya beli 5 ya. Sama kayak kemarin di Bu Titi, tapi ini uangku cukup banget ini. Wah, makasih banyak ya dek. Langsung saya buatin deh, semoga cocok dan kamu jadi langganan tetap Bu Yani ya. Karena harganya lebih murah, akhirnya para pelanggan pindah ke tempat Bu Yani yang akhirnya membuat dagangan milik Bu Titi tidak laku sampai sore hari. Dan hal itu terus berlanjut sampai berhari-hari. Dagangan Bu Titi sepi, sedangkan dagangan milik Bu Yani semakin hari semakin ramai. Dan akhirnya Bu Titi tidak tahan dan melabrak Bu Yani. Bu Yani, aku udah tahan-tahan dari kemarin. Tapi sekarang aku harus ngomong. Kau main kotor ya? Main kotor?
Maksudmu apa, Bu Titi? Jangan sembarangan nuduh kalau nggak ada bukti yang jelas ya. Kamu jual 1.000 terus padahal bahan mahal. Tapi tetap ramai. Pasti kamu pakai pesugihan kan? Astagfirullah Bu Titi, ini kampung, bukan film horor. Aku kerja halal, nggak ada urusannya sama yang gaib-gaib. Jangan bohong, tiap hari kamu laris, aku sepi total. Masa iya bisa segitu untungnya padahal jual murah? Aku bisa murah karena semua telur itu dari kandang ayam belakang rumahku sendiri. Gratis, ngerti nggak? Dari kandang sendiri. Tapi kok kamu nggak pernah cerita sih? Pantesan kamu berani banting harga. Karena aku nggak pernah laporan ke kamu. Urusan daganganku, ya urusanku. Kamu aja yang terlalu curigaan. Aku cuman capek liat daganganku kosong terus. Dulu aku ramai, tapi sekarang semua pindah ke kamu. Kalau sepi, jangan salin orang lain. Lihat ke diri sendiri. Mungkin kualitas dan sikap kamu yang berubah. Jadi, kamu nyindir aku. Kamu pikir kamu paling benar ya? Cuman karena kamu punya ayam sendiri. Aku nggak nyindir. Aku cuman jujur. Kalau kamu nggak bisa saingin, ya jangan main tuduh yang aneh-aneh. Aku nggak nyangka kamu bisa sekasar ini. Aku pikir kamu saingan sehat, tapi ternyata kamu licik juga. Licik, justru kamu yang licik. Nggak bisa bersaing, lalu cari alasan mistis. Aneh. Dagang kok baperan. Aku cuma butuh keadilan. Tapi ternyata bukan itu yang aku temui di dunia jualan ini. Keadilan, yang adil itu kerja keras. Kalau kamu cuma bisa tuduh-tuduh, ya pantas aja dagangmu sempit. Mending kamu pulang, Bu Titi. Banyakin istirahat, jangan kebanyakan halu. Kasian orang rumah lihat kamu kayak gitu. Bu Yani kemudian meninggalkan Bu Titi sendirian dengan rasa malunya karena telah menuduh tanpa bukti. Hari ini benar-benar hari paling memalukan buat aku. Bu Yani bilang aku baperan, tukang halu, gak bisa saingan sehat. Padahal dia yang tiba-tiba nyalip jalan. Dia sengaja buka lapak di sebelahku, sengaja kasih harga 1.000. Padahal kan tahu aku lagi susah nutup modal. Dan sekarang semua pelanggan pergi ninggal aku. Bahkan ibu-ibu yang dulu langganan cuma berlari ke dia. Terus aku gimana dengan telur yang makin mahal? Siapa yang bakal beli? Sementara dia dengan ayam-ayamnya itu, dia bisa dapat telur gratis. Dia bisa dapat telur gratis tiap hari, nggak keluar modal. Andai aja aku juga punya ayam, atau setidaknya bisa dapat telurnya tanpa harus banyak mahal kayak sekarang. Kandang ayam dia ada di belakang rumah. Kalau aku ambil beberapa telur malam ini, siapa yang bakal tahu? Dia juga banyak, nggak akan sadar. Ini bukan mencuri, ini membela hidupku sendiri. Sekarang waktunya. Jam segini dia pasti udah tidur. Aku jalan lewat belakang, pelan-pelan dan cepat pulang. Malam itu juga Bu Titi memutuskan untuk mencuri telur dari peternakan Bu Yani. Ayo Titi, jangan ragu. Ambil seperlunya aja, nggak usah lama-lama. Yang penting cukup buat besok. Bu Titi mulai mengambil telur satu persatu ke dalam kantong. Baru sekitar 10 butir tiba-tiba terdengar suara pintu rumah terbuka. Suara apa itu? Kayak ada yang gerak-gerak di belakang kandang. Jangan-jangan kucing lagi nyolong ayam. Kalau ini kucing lagi, benar-benar harus dipasang kawat listrik. Telur makin berkurang tiap malam begini. Besok harus beli papan di toko bangunan. Nggak bisa dibiarkan terus begini. Bu Yani berdiri cukup lama, kemudian mulai berjalan kembali ke rumah. Astaga, hampir aja ketahuan. Jantungku rasa mau copot, tapi telur ini harusnya cukup buat besok. Bu Titi merapikan kantong plastik berisi telur ayam, namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di tanah tempat ia berlutut. Astaga, ini bukan kandang ayam lagi. Ini sarang ular. Dan ini, semua ini telur ular. Telur ayam udah cukup, tapi telur ini banyak banget. Bentuknya mirip. Kalau dimasak, siapa yang bakal tahu? Tanpa pikir panjang, Bu Titi mulai memasukkan telur-telur ular itu ke dalam kantong plastik. Mau gimana lagi? Aku butuh dagangan besok. Kalau ini bisa jadi telur contoh juga, aku bakal selamat. Jangan sampai ada yang tahu.
Ini telur-telur spesial. Kalau besok laris, mungkin ini jalanku keluar dari keterpurukan. Keesokan harinya Bu Titi kembali berjualan. Namun kali ini dia berjualan dengan harga yang lebih murah dari milik Bu Yani. Bu Titi, beneran intro cangkir cuma 800? Turun harga? Wah, ini baru kejutan pagi. Iya Bu, ini spesial minggu ini. Telurnya juga lebih istimewa, lebih kenyal, lebih lembut, lebih meleleh. Saya beli 10 ya Bu Titi. Serius, kemarin tuh saya beli 2 aja kurang. Yang ini lebih murah pula. Siap dek, saya buatin 10 porsi yang meleleh di lidah, dijamin. Pengen baik lagi besok. Bu Yani jualan saya Bu. Sekarang Bu Titi jadi 800. Duh, mending kesinilah, iri banyak, parah. Para pelanggan pindah ke tempat Bu Titi dan membuat dagangan Bu Yani sepi dan tidak ada yang laku satu pun. Saat sore hari setelah selesai berjualan, Bu Titi sombong ke Bu Yani kalau dia lebih jago berjualan. Wah, sore-sore begini, lapakmu kok masih penuh ya? Nggak ada yang beli ya Bu? Ya begitulah, mungkin rezekinya memang belum turun hari ini. Saya ikhlas kok, rezeki belum turun atau daganganmu Mak. Rezeki belum turun atau daganganmu memang kalah enak. Ya deh, lapakku tadi diserbu habis. Mungkin memang pembeli lebih suka rasa baru yang ibu tawarkan. Saya juga nggak bisa maksa. Hahaha, bukan soal rasa, tapi strategi. Jualan tuh harus pintar. Harus pintar, bukan cuma ngandelin ayam kandang. Saya ngerti, mungkin memang belum waktunya saya kembali ramai seperti dulu. Kasian banget ya, dari rame ke sepi gitu. Sakitnya tuh pasti di sini ya, hahaha. Gak apa-apa, kadang kita harus kalah dulu buat belajar lebih dalam lagi. Waduh, kata-katanya bijak banget. Tapi sayangnya bijaknya gak bantu lakuin daganganmu. Saya cuma percaya yang jujur itu akan bertahan lebih lama, walaupun jalannya terasa berat. Ya, kalau jujur bikin rugi, mendingan mikir ulang deh, biar gak sepi kayak sekarang. Saya lebih rela sepi daripada mengorbankan sesuatu yang seharusnya dijaga. Kok malah nyindir ya? Jangan nyalahin aku dong kalau aku nggak laku jualan. Jangan nyalahin aku dong kalau kamu nggak laku jualan. Saya nggak nyindir kok. Saya cuma bicara salah pilihan. Setiap orang punya cara sendiri. Hahaha, ya udah deh. Aku tinggal dulu ya. Mau istirahat. Habis daganganku ludes semua tadi. Silahkan. Semoga hasil daganganmu bisa membawa kebahagiaan untukmu dan keluargamu. Hahaha, pastilah. Kayak mendadak gara-gara telur congkel spesial. Pembeli sampai ngantri panjang. Kalau memang itu yang ibu cari, saya doakan semoga berkah dan tidak ada penyesalan. Gimana bisa nyesel? Aku justru seneng banget daganganku menang telak. Saat di dapur Bu Titi sedang mengecek stok telur. Namun stoknya sudah habis. Dia lalu berpikir mau membeli, namun karena harga telur masih mahal, dia tidak jadi membeli telur. Dan dia malah memilih mencari telur ular di hutan. Habis semua, gak ada satupun yang tersisa. Padahal besok harus jualan dari pagi buta. Baru juga tadi sore rame banget. Kalau aku beli di pasar, harga masih tinggi banget. Terus bisa 2 kali lipat harganya sekarang. Aku udah untung, aku udah hitung. Untung kemarin, bahkan belum cukup buat untuk modal hari berikutnya. Gimana aku bisa bertahan terus kalau tiap hari cuman muter di situ-situ aja. Beli telur berarti harus ngeluarin uang banyak. Tapi aku juga gak bisa jualan tanpa bahan baku. Waktu itu aku pernah nemu sarang di pinggir hutan. Banyak telur, bentuknya mirip banget sama ayam. Gak semua orang tahu bentuk telur ular. Kalau dimasak gak akan kelihatan bedanya. Aku tahu resikonya, tapi siapa peduli. Pembeli juga cuma mikirnya enak, murah dan kenyang. Toh selama ini yang makan gak pernah komplain. Mungkin malah suka sama rasa barunya. Dan tanpa pikir panjang lagi Bu Titi langsung pergi ke hutan untuk mencari telur ularnya. Oke, pelan-pelan aja. Gak usah panik, hutan ini emang agak serem. Tapi kalau pikiran tenang, semua bisa dikendalikan. Aku cuma butuh telur, kemarin masih banyak di sini.
Nah, itu dia sarangnya. Masih ada. Alhamdulillah, aku ambil seperlunya aja deh. Jangan serakah. Bu Titi mulai memunguti telur satu persatu dengan gerakan yang cepat. Apa itu? Angin. Ranting jatuh. Tapi kenapa rasanya kayak ada yang ngintip aku ya? Lalu tiba-tiba saja muncul ular raksasa. Astaga, ini ular apa? Kenapa sebesar itu? Aku harus lari sekarang juga. Bu Titi lari terbirit-birit menembus semak sedangkan ular mengejar di belakangnya. Lari, aku harus lari. Lari, aku harus keluar dari sini. Jangan sampai ditangkap. Aku tolong siapapun. Dalam kekalutan, kaki Bu Titi tersangkut akar pohon dan ia terjatuh dengan sangat keras. Kakiku sakit. Aku nggak bisa bangun, tolong. Aku nggak mau mati di sini. Ular itu perlahan mendekati Bu Titi. Maafkan aku ya Allah. Aku cuma pengen bertahan. Aku nggak tahu semua akan berakhir seperti ini. Ular itu kemudian melahap Bu Titi tanpa sisa dan Bu Titi berakhir meninggal di perut ular.